Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Yesus bangkit dan Dia telah memberikan kepada setiap kita kemenangan. Selamat Paskah, dan bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita satukan hati kita angkat hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Engkau mencurahkan sukacita yang besar bagi setiap kami. Di tengah kondisi yang kami hadapi, kami boleh tetap merayakan kebangkitan Tuhan yang memberikan kepada setiap kami kemenangan. Kami mau mengangkat hati kami untuk memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, karena sungguh Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami satukan hati kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus adalah tempat perlindungan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dan katakan. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama-sama kita naikkan pujian ini kembali. Haleluya. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus
Haleluya, kami muliakan Engkau Tuhan. Sekalipun hati dan daging kami lenyap, tetapi Allah adalah bagianku untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan iman percaya kita. Katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami, mati bagi dosa kami, dan bangkit untuk memberikan kepada kami kemenangan atas hidup yang kami hidupi saat ini. Kami mau berikan hati dan segenap kehidupan kami Tuhan, untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
Puji Tuhan, mari kita naikkan doa kita bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati karya Tuhan dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan mengenai kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini firman Tuhan yang ditulis oleh Petrus kepada kita sekalian, mengenai kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ayat ini berkata kepada kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati melahirkan kita kembali. Bukan memperbaiki, tetapi melahirkan kembali. Kita menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan apa yang Tuhan berikan oleh kuasa kebangkitannya itu? Ayat yang keempat, ayat yang kelima berkata kepada kita sekalian, firman Tuhan itu menyatakan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang pasti untuk masuk surga. Sebab ayat itu berkata untuk menerima bagian yang tidak akan layu, tidak akan binasa, tidak akan cemar, tersimpan di surga bagi kita sekalian. Bukan hanya itu saja, ayat firman Tuhan selanjutnya berkata bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberikan jaminan hidup kepada kita. Firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga, karena jaminan Tuhan berikan kepada kita. Pemeliharaan Tuhan berikan kepada kita, karena iman kita kepada Dia. Dan Tuhan juga memberikan firman-Nya kepada kita. Pengharapan itu harus dipertahankan. Pengharapan itu harus tetap dipegang terus sampai kita tinggalkan dunia ini. Karena itu Tuhan berkata dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat, maka kita mendapatkan di sana bahwa orang-orang yang telah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka dia harus mempunyai kehidupan yang baru, pandangan hidup yang baru, tujuan hidup yang baru. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Orang-orang yang telah menerima kebangkitan Kristus, orang-orang yang telah menerima atau dibangkitkan bersama dengan Kristus, tujuan hidupnya harus berbeda. Tujuan hidupnya harus sangat berbeda, tidak seperti dulu. Dia diciptakan menjadi ciptaan baru, dan firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mencari perkara-perkara di atas. Kenapa? Karena tujuan hidup kita telah ditentukan oleh Tuhan untuk dimuliakan bersama dengan Yesus di surga. Jadi mari kita mulai memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Apakah kita hanya tertunduk untuk memikirkan perkara di bumi ini saja? Sehingga kita sekalian akan menuju kebinasaan. Sebab kalau kita hanya memikirkan hal-hal duniawi,
maka kita juga seperti orang kaya yang ada dalam Lukas pasal yang ke-6. Kita mendapatkan di sana firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, ada orang kaya yang kaya sekali. Tiap hari pakai pakaian jubah ungu, pakai pakaian halus, dan berpesta pora tiap hari. Ada orang yang miskin, yang mau makan aja nggak bisa. Ayat Alkitab berkata, orang miskin itu tidak punya kawan, kawannya hanya anjing. Tiap kali dia dicilatin oleh anjing boroknya itu. Dan firman Tuhan berkata, matilah orang miskin itu. Dan orang kaya itu juga mati. Alkitab mencatat, Lazarus pada waktu dia mati dijemput oleh malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya itu mati lalu dikuburkan. Kenapa? Berbeda tujuan hidupnya, berbeda akibat kehidupannya. Setelah kematian, maka orang kaya itu dikuburkan. Dan Lazarus tidak disebutkan kuburannya, tapi dijemput oleh malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Kenapa? Karena orang kaya itu tidak memikirkan hal-hal yang ada di atas, yang dipikirkan cuman perkara-perkara yang ada di bumi ini. Dan dia hanya mempersiapkan kuburan, bukan mempersiapkan surga. Mari kita mempertahankan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, Kolose pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran kita juga harus diubahkan, bukan memikirkan hal-hal yang ada di bumi. Bukan berarti kita tidak butuh dunia ini, bukan berarti kita tidak butuh kebutuhan jasmani kita, tetapi prioritas yang harus ada pada kita ialah pikirkanlah perkara yang ada di atas, sebab pikiran kita akan menentukan langkah kita. Firman Tuhan berkata, untuk mengetahui kehendak Allah, cara berpikir kita harus diubahkan. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, berubahlah cara pikirmu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu adalah perubahan cara pikir supaya kita mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kita akan mengetahui kehendak Allah jikalau pikiran kita diubahkan. Mari kita mulai berpikir tentang surga. Mari kita memenuhi pikiran kita juga dengan hal-hal surgawi. Dan untuk itu kita membutuhkan firman Tuhan yang memberitakan hal-hal surgawi, yang memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang supaya kita mempersiapkan diri untuk kembali ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau ke Amerika saja kita harus mempersiapkan diri kita. Bukan Amerika yang untuk menyesuaikan diri dengan kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan Amerika. Kita harus menyesuaikan dengan peraturan Amerika. Kita harus menyesuaikan segala tingkah laku kita dengan keadaan di Amerika. Bukan Amerika yang menyesuaikan diri dengan kita. Demikian pula kita. Kita yang ada di dunia ini, bukan surga yang menyesuaikan kita dengan kita di dunia. Tapi kita yang ada di dunia ini harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada di surga. Karena itu penuhi pikiranmu dengan pikiran-pikiran surgawi. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi ini. Kalau kita ini cara pikir kita betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Karena kita memenuhi diri kita dengan firman Tuhan, maka kita sekalian akan benar-benar terfokus kepada surga. Kalau fokus kita surga, maka kita akan menyesuaikan diri. Tapi kalau kita fokus dunia, maka kita akan menyesuaikan dengan dunia ini juga. Mau jadi seperti apa? Tuhan menentukan. Roma 8 ayat 29, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, cara pikir kita pun harus diubahkan. Supaya kita benar-benar berpikir seperti Kristus berpikir. Yesus Kristus mengasihi kita. Dia mati dan bangkit supaya kita dikembalikan ke surga. Dan ayat yang ketiga berkata kepada kita sekalian, Kolose pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini adalah masalah besar. Kita akan bisa bersama-sama mempunyai pikiran Kristus kalau kita menyadari kita ini telah mati. Kamu telah mati. Sebab itu Rasul Paulus berkata demikian. Apa yang dia inginkan,
yaitu persekutuan dengan penderitaannya, sehingga menjadi serupa di dalam kematiannya. Dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, serupa dengan kematiannya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus telah menyalibkan dagingnya dan segala hawa nafsunya. Itu ayat firman Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, berarti hidup kita ini benar-benar hidup bagi Kristus. Sebab itu Paulus berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan yang besar. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa orang-orang yang mati seperti Lazarus, Tuhan kasih contoh. Pada saat Lazarus dikuburkan sudah 4 hari 4 malam di dalam kuburan. Ayat Alkitab berkata, pada saat itu kuburan dibuka dan Tuhan berkata, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus keluar dengan kaki terikat, tangannya terikat, dan mukanya ditutup sapu tangan. Kenapa Lazarus bisa mengalami mujizat? Karena Lazarus pada waktu keluar dari kuburan itu sebuah mujizat. Kakinya terikat, tangannya terikat, bahkan mukanya ditutup sapu tangan. Dia bisa keluar sebab mujizat terjadi dalam kehidupannya. Kenapa mujizat terjadi? Sebab Lazarus tidak berpikir. Kalau dia berpikir, dia tidak akan keluar. Sebab dia akan berkata dengan asumsinya, dengan pikirannya, aku gak bisa keluar, kakiku terikat, tanganku terikat. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk direnungkan, bukan hanya untuk dianalisa, tapi firman Tuhan harus dilakukan. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kalau kita bersama-sama menyadari kita telah mati dan kita hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Dan saat Lazarus mendengar, dia bertindak dan mujizat terjadi. Dan Lazarus keluar dari kuburan. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Dan mari kita ini menyadari kita sudah mati bersama dengan Kristus. Dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau kita bersama-sama melakukan hal ini, cari perkara di atas. Pikirkan perkara di atas. Mematikan keinginan daging dan hawa nafsunya. Maka ayat yang keempat berkata kepada kita sekalian. Firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Inilah akhir kehidupan orang yang percaya. Pada saat Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya, maka setiap orang yang benar-benar mencari perkara-perkara di atas, orang yang benar-benar memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, yang benar-benar telah mematikan daging dan hawa nafsunya, akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Bila Kristus datang dalam kemuliaannya, maka kita pun akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Sadarlah kita bersama-sama harus melakukan firman Tuhan ini. Arah kehidupan kita harus diubahkan. Tujuan hidup kita harus diubahkan. Prioritas kita yaitu harus diubahkan. Mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka kita akan benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Kristus yang kita percayai muncul dalam kehidupan kita. Dan orang-orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Itulah tujuan hidup kita. Supaya kita menjadi Kristus kecil dalam dunia. Yang membuktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia mengubahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Menyatakan kepada dunia, pengharapan itu harus dipertahankan. 3 hal tadi yang akan mempertahankan pengharapan itu. Sebab itu dalam kitab 1 Petrus 1 tadi, ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan pengharapan itu. Bergembiralah akan surga. Bergembiralah akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun engkau harus dalam sedikit waktu, dalam sekejap untuk menghadapi berbagai-bagai pencobaan,
penderitaan dalam hidup kita. Pertahankan. Sebab orang yang bertahan sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Dia yang akan terima pahala dari Tuhan. Saat ini, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita bersama-sama menyadari bahwa karya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Apakah kita menghargainya? Kita akan menghargainya jikalau kita menyadari siapa diri kita. Kita orang-orang berdosa yang harus masuk dalam neraka, yang harus dibinasakan, yang harus mati. Tetapi Kristus telah mati dan bangkit memberikan kehidupan baru kepada kita sekalian. Sebab itu mari kita tunduk kepala. Kita bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan telah katakan, apa yang telah Tuhan firmankan saat ini. Sudahkah kita bangkit bersama dengan Kristus? Sudahkah kita mengalami kebangkitan Kristus itu? Kalau kita belum mengalami kebangkitan Kristus itu, saat ini kesempatan buat kita sekalian. Supaya pengharapan itu pasti dalam kehidupan kita. Supaya anugerah itu pasti dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk engkau memperbaharui kehidupan. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita menerima kelahiran baru. Siapa di antara saudara sekalian yang rindu hidupnya diperbaharui oleh Tuhan, mengalami kelahiran baru, mengalami tujuan hidup yang baru dalam kehidupannya, angkatlah tangan kananmu dan mari kita berdoa bersama-sama. Mohon anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan saat ini. Kami mohon jamahan tangan kuasa Tuhan. Kami tidak hanya mau mendengarkan saja, tapi kami mau mengalami kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Supaya hidup kami diubahkan, supaya hidup kami diarahkan oleh Tuhan. Dan kami boleh mengalami pengharapan yang pasti itu dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami tinggalkan dunia ini, kami boleh mempunyai kepastian bahwa kami akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh diubahkan, untuk kami boleh mengalami anugerah Allah ini. Terima kasih ya Tuhan. Jika ada di antara saudara yang sakit, mari saat ini tumpangkan tangan kananmu di mana engkau sakit. Dan berserulah bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kematian Tuhan menanggung juga penyakit kami. Sebab itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa roh penyakit yang mengikat tubuh kami tolak keluar dalam nama Yesus. Dan aku menyatakan, sesuai dengan firman Allah, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami terima kebangkitan Tuhan. Kami mengalami kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.
and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Jemaat Jelambar Timur. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kita, karena kita bisa kembali merayakan hari Paskah. Walaupun kita terpencar, tidak berada di dalam satu gereja, tapi suasana Paskah tetap ada di dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing. Paskah adalah suasana kebangkitan yang memberikan pengharapan kepada kita, orang yang percaya kepada Allah. Pada pagi hari ini saya yakin sekali semua kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana firman Allah mengajarkan kepada kita, kebangkitan adalah memberikan pengharapan kepada saya dan saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit memberikan pertolongan yang besar kepada kita. Di saat kita sakit, di saat kita lemah, di saat kita susah, kuasa kebangkitan itulah yang memberikan pengharapan kepada kita. Dia memberikan pertolongan kepada kita, karena Dia telah mengangkat segala penyakit dan penderitaan kita. Segala apapun yang kita alami, Dia telah pikul semua di atas kayu salib. Hari ini adalah merupakan hari kemerdekaan yang perlu kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kita hidup, saya dan saudara pun hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita melihat situasi keberadaan negara kita, situasi lingkungan kita, situasi yang ada di sekeliling kita, diliputi dengan berbagai macam kesusahan, dengan berbagai macam malapetaka. Dengan adanya virus corona ini, saudara yang kekasih, banyak sekali manusia yang di PHK, tidak mempunyai pekerjaan, hilang pekerjaan, semuanya mengalami kesusahan. Tapi kita percaya Allah tidak tinggalkan saya dan saudara. Kebangkitan membangkitkan kita, dan di dalam kebangkitan ada pengharapan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah sebagai umat yang percaya kepada Allah. Gereja kita berada di tengah-tengah Jelambar, di tengah-tengah RT 1 Jelambar Timur. Saudaraku sekalian, disitulah saudaraku sekalian kita melihat di dalam lingkungan kita pun ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, yang membutuhkan uluran tangan saya dan saudara. Maka saudaraku sekalian, kita sebagai gereja tidak menutup mata melihatkan lingkungan kita di dalam kesusahan yang mereka alami. Tapi dengan ada pengharapan dan pertolongan kepada Allah, gereja kita pun juga dapat mengambil bagian untuk memberikan satu pelayanan kasih kepada masyarakat RT 1 yang ada di sekitar gereja kita, yang berada di dalam kekurangan, yang berada di dalam kebutuhan. Satu kebanggaan bagi saya, satu kebanggaan bagi gereja kita, bahwa gereja kita tidak pasif, tapi Tuhan memberikan gereja Jelambar Timur hidup, bangkit untuk menolong orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada Allah yang maha dahsyat, karena Allah begitu luar biasa. Allah begitu memelihara dan melindungi gereja kita, sehingga gereja kita bisa dapat mengulurkan tangan kasih dan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat yang ada di sekeliling gereja kita di tempat ini. Terpujilah nama Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengimbau
mungkin di antara jemaat kita yang juga sedang mengalami kesusahan, saudara sekalian, saudara dapat menghubungi ketua-ketua kelompok sel. Mungkin saudara membutuhkan sembako dan sebagainya. Saudara dapat menghubungi ketua-ketua kelompok sel. Nanti ketua-ketua kelompok sel itu akan menghubungi gereja, dan gereja pun akan mengulurkan tangan bagi jemaat-jemaat yang membutuhkannya. Terpujilah nama Allah. Pada saat pagi hari ini pun juga saya membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin berpartisipasi di dalam hal ini untuk menolong orang-orang yang susah. Saudara pun bisa menghubungi ketua-ketua kelompok sel untuk saudara memberikan nama mereka. Saudara mau memberikan apa, saudara mau menyumbang apa, terserah saudaraku sekalian. Tapi marilah kita sama-sama mengayomi, mendukung situasi keadaan negara kami ini yang berada di dalam kesusahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap perbuatan baik saudara tidak akan jatuh ke tanah, tapi akan bertumbuh dan juga berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Paskah jemaat Jelambar Timur, dimanapun mereka kalian berada. Selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada kebangkitan dan pengharapan bagi kita umat yang percaya kepada Allah. Saya akan berdoa berkat bagi saudara sekalian mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Di hadapan hadirat Bapa, hamba mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang Maha Dahsyat. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, jemaat Jelambar bisa mengadakan ibadah Paskah dengan hati yang sukacita, dengan mendapatkan firman yang memberikan kekuatan bahwa ada kebangkitan dan ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa, berkatilah tiap-tiap jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, bangkitkanlah mereka terus untuk menaruh pengharapan kepada Allah. Karena Allah tidak akan mengecewakan setiap orang yang menaruh pengharapan padanya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan bagi tiap-tiap tangan jemaat yang mungkin mau mengulurkan tangan untuk membantu bersama-sama menolong masyarakat RT lingkungan kita yang dalam keadaan kesukaran. Sebelumnya Tuhan, berkatilah mereka dengan berkat Allah yang berlipat sekali ganda. Karena setiap perbuatan baik itu tidak akan jatuh ke tanah lalu mati. Tapi firman Allah berkata, bagaikan benih yang akan bertumbuh dan akan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Allah. Terpujilah nama Bapa, Allah Rohul Kudus. Hamba berdoa pada saat ini, mungkin di antara jemaat ada yang sakit, ada lemah, ada yang dalam keadaan susah. Tuhan, ada yang dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Hamba berseru di dalam nama Yesus, Allah jamahkanlah mereka. Biarlah roh kebangkitan itu membangkitkan mereka dan menyembuhkan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Allah, kami hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Kami bersyukur, kami punya Allah dahsyat, kami punya Allah hidup dan berkuasa. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan saat ini, dimanapun engkau berada, biarlah berkat dan anugerah Allah turun di atas setiap kami. Pertolongan dan kasih anugerah Allah menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah selesai mengikuti ibadah Paskah pada hari ini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan: jaga kesehatan, nikmati waktu bersama keluarga, dan terlebih lagi nikmati waktu bersama dengan Tuhan. Dan jangan lewatkan jam-jam doa kita di jam 6, jam 12, dan jam 9 malam. Biarlah keadaan yang kita alami segera pulih dan Tuhan memberkati kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan dana pembangunan gereja, dapat melakukan transfer ke rekening gereja yang sudah tercantum. Kita akan ketemu lagi minggu depan di ibadah online GBI Jelambar Timur di hari Minggu jam 9 pagi. Selamat meneruskan aktivitas Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.